Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Junta selaku pengampu dosen mata kuliah untuk pemrograman berbasis teks yang dimana saya di sini akan mempresentasikan project dari uh, ujian akhir saya untuk matkul NLP yaitu eksperimen review aplikasi Grab di Google Play Store. Nah, jadi berikut untuk ini. Nah, ini adalah uh, Streamlit yang sudah saya deploy ke Streamlit untuk aplikasi project saya, yang dimana uh, yang pertama saya akan mempresentasikan dari notebook yang telah saya buat. Seperti berikut, ini adalah notebook utama. Jadi di sini ada app untuk deployment ke Streamlit, lalu ini ada dataset yang saya scraping, lalu ini ada folder untuk folder model yang dimana ini untuk penyimpanan model dari hasil runningnya. Lalu ini untuk notebook yang dimana ini untuk eksperimen awalnya. Selanjutnya saya masukkan ke dalam bentuk Python seperti ini per file. Nah, jadi di sini saya secara singkat akan mempresentasikan apa namanya notebook yang telah saya buat yang dimana di sini kita menginstal library untuk kita dapat meng-scraping data di Google Play Store di sini, Google Play Scraper, dan ini adalah library-library yang sekiranya akan mendukung dari project notebook ini. Selanjutnya, ini adalah proses untuk import library untuk sel import library-nya. Lalu di sini ini adalah proses untuk scraping datasetnya yang dimana di sini terlihat bahwa saya itu meng-scraping data mentah di aplikasi Grab itu sebanyak 5.000 data. Nah, di sini sebanyak 5.000 data, ini negara Indonesia, di sini, dan selanjutnya ini, nah ini adalah data mentahnya, disimpan di .raw. Nah, di sini ada 5.000 baris. Selanjutnya, uh, saya menampilkan datasetnya itu seperti apa sih. Ini terdapat nomor data, lalu ada teksnya apa, dan skornya. Itu. Lalu ini adalah sel untuk analisis data mentahnya untuk IDE-nya seperti bagaimana. Pertama, untuk jumlah total readnya itu ada 5.000, untuk jumlah kolomnya itu ada 2, untuk teks dan untuk skor yang dimana skor ini adalah bintang. Lalu terdapat data duplikat di data set mentah itu sebanyak 1.397 data. Nah, lalu untuk distribusi ratingnya sendiri itu ada seperti ini. Hmm. Untuk bintang 1 itu ada 1.445 data, dan bintang 5 itu ada di 2.992 data. Nah, lanjut kita lakukan preprocessing yang dimana saya ada 5, yaitu yang pertama ini adalah case folding yang dimana ini mengubah semua huruf itu menjadi kecil, menjadi lowercase. Lalu ada normalisasi untuk kalimat-kalimat yang typo atau yang slang seperti itu. Lalu ada stop word yang dimana ketika berbasis teks seperti ini, itu nanti akan dipisah per kalimatnya seperti itu. Ini seperti ini contohnya untuk ini untuk teks awalnya, lalu untuk teks setelah diprivasi seperti ini dan menjadi tokenisasi seperti ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu dipisah per kalimatnya. Lalu ini ada regex FSA yang dimana ini adalah instruksi kandidat dari aspek benda. Nah, ini ada driver, supir, aplikasi, app, harga yang akan mempengaruhi modelnya. Itu, nah ini adalah bagian untuk representasi teks setelah di uh, pre-processing.
Lalu ini adalah sel untuk similarity yang dimana ini adalah mendeteksi tipe atau kemiripan dari satu teks dengan teks lainnya. Seperti ini, DRVR itu adalah driver, lalu aplikasi aplikasi itu ada aplikasi. Nah, itu adalah kalimat yang tipe dan ada kemiripan antar kalimatnya. Seperti itu. Seperti ini hasilnya. Lalu kita menggunakan labeling APSA di bagian ini. Nah, selanjutnya ini masih di tahap IDE atau eksplorasi datanya sendiri. Didapatkan bahwa di sini distribusi split datasetnya itu untuk APSA itu 80-20 yang dimana untuk data latih itu di 2610 ulasan dan data uji itu di 653 ulasan. Nah, yang dimana di sini itu terdapat data imbalance yang dimana netralnya itu hanya 80. Ini adalah data yang sangat sedikit untuk tren. Nah, ini untuk grafiknya. Nah, ini masih di dalam tahap IDE. Lalu, nah ini adalah kita mulai di training untuk absanya, untuk sentimennya di sini. Nah, ini karena sudah saya close sebelumnya, yang dimana saya juga menggunakan oversampling untuk dataset netralnya. Terdapat di sini bahwa sebelum oversampling itu di 2600, setelah di oversampling itu menjadi 2800. Nah, di bagian ini saya itu membuat uh, data. Ini adalah bagian untuk oversamplingnya di data netralnya, yang dimana saya itu menambahkan 350 data seperti itu agar model itu uh, tidak menganggap netral itu adalah dataset yang negatif atau positif seperti itu. Didapatkan untuk training APSA itu adalah untuk akurasi finalnya itu adalah di 86%. Yang dimana untuk negatif sendiri itu presisinya ada di 86, untuk rekalnya ada di 84. Nah, di sini netral itu memiliki akurasi yang sangat rendah, yang dimana hanya 0,09 untuk precision dan 0,05 untuk recall. Nah, ini adalah analisis error untuk absennya. Seperti ini didapatkan tabel seperti ini. Nah, sekarang ini adalah setting data setting di mana untuk menggunakan uh, metode in AI atau NER. Nah, ini adalah dataset view-nya seperti ini. Nah, ini dibagi menjadi 0 di aspek dan sebagainya. Langsung saja. uh, nah, di sini terdapat bahwa setelah saya menggunakan 3 epoch itu mendapatkan akurasi di 99%. Nah, ini adalah akurasi yang sangat janggal karena tidak mungkin benar itu hampir mendekati 100%. Nah, karena dataset yang saya miliki itu ada imbalance, maka ada kemungkinan bahwa ini bisa menjadi 99%. Seperti itu. Dapat di sini akurasinya itu 100% ya teman-teman. Nah, ini untuk contoh prediksi akhirnya, yang dimana uh, untuk aspek harganya, nah ini untuk tesnya saya sangat kecewa nih. Ini sentimennya itu berhasil di negatif, seperti itu. Nah, ini untuk kesimpulan, jadi saya itu menggunakan model Indobert yang itu adalah model dari deep learning. Seperti ini, untuk akurasi itu ada di 85,91 dan untuk akurasi di entity recognition-nya itu ada di 99,60. Nah, ini untuk si rating ulasan dari aplikasi klubnya. Seperti itu. Lalu
ini selanjutnya, ini adalah bagian untuk aplikasinya. Yang dimana ini adalah dokumentasi teksnya atau absennya, dan ini adalah uh, evaluasi dari absen dan untuk benarnya seperti itu. Saya contohkan itu saya menulis drivernya bagus, tapi bintangnya satu. Nah, ini akan menjadi ke positif seperti itu. Karena didapatkan bahwa ada kalimat untuk membuat model itu yakin untuk sentimennya itu positif. Nah, dan ini untuk upload CSV-nya saya contohkan. Mungkin karena datanya yang di yang saya gunakan itu sangat banyak. Di sini ada 3.000, maka kemungkinan akan sangat lama. Jadi ini adalah uh, apa evaluasi dari tiap model-modelnya untuk CAPTCHA dan untuk lab-nya. Tapi saya contohkan dulu untuk uh, upload CSV-nya. Jadi ini juga bisa deteksi sentimen dengan upload CSV. Nah, nah, seperti ini. Ini untuk CSV-nya ada 3.000 baris, sama seperti yang sebelumnya. Cuman ini akan memakan waktu yang sangat lama. Seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.